Limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah yang juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir di sungai, air limbah rumah tangga sebenarnya juga merupakan limbah yang merusak lingkungan hidup. Air limbah yang seharusnya diolah dulu sebelum dibuang ke sungai atau air tanah meliputi limbah WC, limbah cuci, dan limbah khusus misalnya industri rumah tangga, yaitu tahu, tempe, sablon, ataupun limbah ternak yaitu sapi, kambing, dan lain-lain. Mengapa IPAL sebagai solusi pengolahan air limbah masyarakat? IPAL merupakan singkatan dari instalasi pengolahan air limbah, yakni sarana untuk mengolah limbah cair, limbah dari WC, dari air cuci atau kamar mandi. Biasanya di lingkungan masyarakat lebih dikenal untuk instalasi pengolahan air limbah dari limbah kotoran padat, tinja, dari WC yang dikenal dengan istilah septic tank. Dalam pengaplikasiannya, IPAL sendiri dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, IPAL mandiri untuk perorangan, perkeluarga, perbangunan, dan yang kedua, IPAL komunal yang digunakan oleh kelompok masyarakat dalam satu skup kawasan. IPAL komunal terdiri atas yang pertama, unit pengolahan limbah, yang kedua, jaringan perpipaan atau bak kontrol dan lubang perawatan, dan yang terakhir itu ada sambungan rumah tangga. Unit pengolahan limbah ada yang terletak jauh dari lokasi warga. Penggunaan IPAL komunal ini juga ada juga yang berlokasi di pemukiman warga. Bagaimana sih caranya mengolah air limbah? Mengolah air limbah dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dilakukan sendiri atau individual, sehingga perlu septic tank sendiri. Nah, untuk konsekuensinya adalah biaya sendiri dan lahan harus luas karena tidak bisa dekat dengan sumur. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dilakukan dengan secara bersama-sama atau komunal. Nah, biaya yang ditanggung bersama dan lebih ringan. Nah, bisa juga menghemat lahan serta septic tank yang dibangun bersama akan ditanggung bersama untuk pemeliharaan ataupun jika ada kerusakan. Idealnya IPAL komunal seperti apa? Yang tepat guna, yaitu dapat hemat biaya, hemat juga lahan, mudah dioperasikan, hemat perawatannya, dan hasil buangan tidak mencemari lingkungan. IPAL komunal seperti itu bisa dibangun jika adanya kebutuhan dari masyarakat, kemudian ada kemauan serta komitmen untuk membangun dan merawat IPAL, yaitu di mana kemauan seperti butuh IPAL karena ingin lingkungan sekitar sehat, serta adanya komitmen untuk biaya atau tenaga ketika membangun dan merawat IPAL yang telah dibangun. Kemudian ada pihak luar yang memberikan dukungan. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan moral serta dana. Sementara dari lembaga swadaya masyarakat dapat diberikan dukungan secara teknis, dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan operasi serta maintenance atau perawatannya. Proses membangun IPAL komunal. Yang pertama, ada persetujuan dan komitmen masyarakat untuk membangun IPAL komunal dan menanggung konsekuensi biaya dan perawatan.
kedua, ada survei teknis dan survei sosial. Yang ketiga, ada sosialisasi kepada warga antara lain untuk memilih jenis IPAL komunal yang akan dibangun. Yang keempat, membangun konstruksi IPAL. Kelima, pelatihan untuk perawatan IPAL. Dan yang keenam, IPAL siap dioperasikan.